Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kembali lagi kita dalam program Resapi GKJ Margo Yudan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memulai perenungan kita dengan membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa baik kepada kami. Kami bersyukur oleh karena kemuliaan-Mu kami rasakan melalui segala pekerjaan baik dan juga segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati, berikan kami hati, telinga, seorang murid sehingga kami dapat mendengar, merasakan, meresapi firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari 1 Samuel pasal 9 ayat 21. 1 Samuel pasal 9 ayat 21 yang demikian. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul perenungan kita adalah Tuhan mengangkat kaum Benyamin. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan pada saat ini menceritakan tentang Saul yang diurapi menjadi raja atas Israel. Nah, Saul ini diceritakan pada saat itu sedang diutus oleh ayahnya untuk mencari domba-domba yang hilang. Nah, akhirnya Saul pergi dengan seorang budaknya. Nah, dalam perjalanannya dia ternyata dia tidak menemukan di mana domba-domba itu berada. Sehingga Saul berkata kepada budaknya, "Yuk kita pulang aja daripada nanti ayah jadi khawatir kepada kita." Nah, rupa-rupanya bukan hanya soal waktu durasi yang begitu lama mereka mencari domba-domba yang hilang, tetapi juga mereka sudah tidak punya persediaan apapun. Nah, sehingga kemudian diajak untuk pulang. Nah, ketika diajak untuk pulang, budaknya bilang, "Yuk kita lihat, yuk kita pergi ke suatu tempat di mana ada seorang pelihat atau nabi yang bisa mengetahui di mana domba-domba itu pergi. Siapa tahu nanti kita dapat petunjuk." Nah, terus kita mau ke sana bawa apa? Kata Saul. Terus kata budaknya itu, "Nah, masih ada 1/4 sikal perak yang dapat diberikan kepada abdi Allah tersebut." Nah, rupa-rupanya Tuhan Allah juga sudah berkata kepada Samuel bahwa nanti ada orang yang datang dan dia yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Nah, ketika dikatakan seperti itu kepada Saul, dari Allah lewat Samuel kepada Saul, Saul kemudian menjawab, merespon panggilan dari Tuhan itu, yaitu ayat yang kita baca. "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Saul ini menyadari bahwa dirinya ini adalah sosok dari atau keturunan dari keluarga Benyamin. Keluarga Benyamin ini adalah
suku yang terakhir dari 12 suku Israel dan dikenal yang paling kecil. Nah, tidak hanya itu saja, di dalam suku Benyamin itu ada silsilah tersendiri, dan keluarganya Saul ini adalah keluarga yang paling hina dikatakan oleh Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah Tuhan ingin menunjukkan kebaikan Tuhan kepada suku Benyamin. Tuhan ingin menunjukkan kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel secara lebih luas, bahwa suku yang terkecil, kaum yang dianggap paling hina, itu yang diangkat derajatnya oleh Tuhan menjadi pemimpin, menjadi seorang yang dipilih oleh Tuhan, wakil dari Allah, untuk bisa memimpin bangsa Israel sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang di akhir cerita tentang kisah hidup Saul kita mengetahui bahwa Saul pada akhirnya tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dia digantikan oleh Daud. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di awal ini Tuhan Allah ingin menunjukkan bahwa bangsa yang kecil, yaitu Israel, Tuhan angkat derajatnya terpandang di bangsa-bangsa lain. Suku yang terkecil, suku Benyamin, kaum yang paling kecil, keluarganya si Saul, diangkat oleh Tuhan menurut kehendak dan waktu Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini ada momen waktu di mana orang-orang yang ditindas itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Ada momen di mana orang-orang yang berada di atas, yang menindas, merepresi, menekan, akan ada di bawah, menjadi yang tertindas. Sebab hidup ini berputar layaknya seperti roda, ada kalanya di atas dan di bawah, silih berganti, tanpa kita tahu kapan waktu itu akan datang kepada kita, baik itu waktu yang menyukacitakan ataupun waktu kemalangan. Nah, bacaan kita adalah soal waktu yang menyukacitakan bagi Saul secara pribadi, keluarganya Saul, suku Benyamin, dan secara lebih luas bangsa Israel. Bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang adil, yang mengangkat orang-orang yang rendah, meninggikan mereka, membuat segala sesuatunya itu adil sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pengharapan akan keadilan itu tetap menyala di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah juga sebagian orang-orang yang tertindas, orang-orang yang kecil, orang-orang yang mungkin dipandang hina, baik itu di tengah masyarakat, di tengah keluarga, ataupun di tempat kerja atau dimanapun kita berada. Percayalah bahwa waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan memberikan pemulihan bagi Bapak Ibu Saudara kita semua, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang direpresi, dipandang hina, dipandang rendah, dipandang remeh. Dan Tuhan akan menyingkapkan itu semua seperti terbitnya matahari di waktu pagi yang bersinar terang, sehingga menyadarkan banyak orang bahwa Tuhan Allah itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita semua. Dia adalah Allah yang adil, Dia adalah Allah yang mulia. Oleh karena itu, jangan kita berputus asa, tetapi tetap bertahan, senantiasa sabar,
menjalani kehidupan dengan berbagai tantangannya, dan senantiasa percaya bahwa pemulihan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, cepat atau lambat. Tuhan memampukan kita bertahan melanjutkan karya layan dengan setulus hati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan kami kepadamu oleh karena kami dapat belajar dari seorang Saul, Raja Israel. Dan kami belajar bahwa Tuhan mengangkat orang-orang yang kecil, memulihkan mereka, memperlengkapi mereka untuk mereka dapat menjadi sosok seorang yang kau pilih, kau panggil jadi pemimpin bagi orang-orang di sekitarnya, lebih luas lagi seperti Saul bagi bangsa Israel. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami juga memiliki rasa percaya, harapan di dalam Engkau bahwa Engkau pun juga akan memberikan pemulihan bagi kami anak-anak-Mu yang tertindas di represi, di mana suara kami disenyapkan, tidak bisa mengungkapkan kebenaran oleh karena rasa takut, ataupun kami yang dipandang sebelah mata, dihina, direndahkan oleh keluarga, rekan, teman, sahabat, masyarakat. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan pemulihan bagi semuanya, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang egaliter, kehidupan yang menghadirkan damai sejahtera bagi semuanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.